Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Buyang mencuri giok kuno milik klan Gu. Ternyata jiwanya telah dirasuki oleh Nihility Devouring Flame. Dia menyusup di klan Bu selama ratusan tahun. Buyang hendak melarikan diri dengan menerobos segel penghalang dengan mengorbankan dirinya agar bisa membawa giok kuno keluar. Akan tetapi dihentikan oleh Xiaoyan dan ketua pasukan hitam. Namun Buyang tetap berhasil menerobos segel penghalang dan mengirim giok kuno keluar. Xiaoyan buru-buru mengejar giok kuno akan tetapi dihentikan oleh Hun Tiandi. Begitu juga dengan Gu Yao, dia tidak membiarkan Hun Tiandi bertindak. Pertarungan sekali lagi meletus. Hun Tiandi membuat formasi yang sangat besar, begitu juga dengan Gu Yuan. Dia juga menyuruh semua klan Gu agar membuat formasi yang sama besarnya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah kedua belah pihak mengeluarkan masing-masing formasi penghancur, detik berikutnya segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba suara tajam dipancarkan dari dalam garis retakan tersebut. Segera segel hitam itu langsung turun dari langit. Seolah-olah bencana telah menimpa pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam ini menghantam ke tanah. Cermin Gudi, semua ahli dari klanku yang menjaga formasi memiliki wajah yang serius saat ini. Segera cermin kuno cemerlang yang tak tertandingi muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang hadir. Seluruh dunia sepertinya telah runtuh saat ini. Fluktuasi penghancur yang tak terlukiskan berkecamuk dengan gila-gilaan. Meskipun alamku kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk untuk saat ini. Dua segel besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera mereka roboh di bawah badai yang mengamuk ini. Jelas sekali pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah benar-benar mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan berkecamuk di langit, bahkan medan pertempuran telah ditekan olehnya. 3 immortal dari klanku dan 4 demon sen dari klan Hun menarik tubuh mereka. Sambil mengenakan ekspresi ketakutan terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan akan mati jika mereka diserang oleh badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan, dan Nihility Devouring Flame. Xiaoyan bersembunyi di dalam formasi tersebut. Dia melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar dengan liar di langit yang jauh seperti naga mengaum yang marah. Ekspresinya sangat serius. Dia tidak menyangka serangan yang dilepaskan dengan kekuatan seluruh klan akan semenakutkan ini. Serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan Douseng bintang 9. Ekspresi serius Xiaoyan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Akhirnya matanya berhenti di tempat di luar badai pemusnahan di langit. Cahaya hijau yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Sementara Xiaoyan melihat posisi giok kuno Nihility Devouring Flame yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan dari klan Lei dan klan Yan. Tiba-tiba dia terbang ke area di mana lokasi batu giok kuno tersebut. Xiaoyan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Dia berteriak bahwa jangan biarkan Nihility Devouring Flame merebut giok kuno. Lei Ying dan Yanjin mengalami sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar teriakan Xiaoyan ini. Tubuh mereka segera bergegas ke depan. Keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan. Telapak tangan dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh mata terbuka, dan dengan cepat bergegas menuju ke arah Nihility Devouring Flame berada. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Dia segera menambah kecepatannya dan berhasil menghindari serangan tersebut. Setelah itu tangannya meraih batu giok kuno klan Gu. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah giok kuno mendarat di tangannya. Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan giok kuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas pergi dari tempat ini. Namun ruang berfluktuasi tepat saat Nihility Devouring Flame hendak pergi.
Gu Yuan muncul di hadapannya, ekspresinya tampak sedikit suram. Douqi melonjak dari tubuhnya, dia meminta agar Nihility Devouring Flame mengembalikan giok kuno kepadanya. Sebelum dia sempat menyerang, Hun Tiandi muncul di hadapannya, dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan membalikkan tangannya, setelah itu tubuhnya melayang ke belakang, kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya, segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Akan tetapi segel tersebut bukanlah segel pemusnah seperti sebelumnya. Segel tersebut adalah segel ruang transportasi klan Hun. Gu Yuan, aku telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi tertawa kecil saat dia melihat ke arah Gu Yuan yang suram dan perlahan berkata. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius setelah melihat segel transportasi yang dikeluarkan oleh Hun Tiandi. Dalam sekejap mata ribuan sosok manusia keluar dari segel tersebut. Mereka adalah pasukan klan Hun, wajah mereka menunjukkan keberingasan yang siap menyerang jika diperintahkan. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah melihat begitu banyak sosok manusia yang hadir. Tubuh Gu Yuan gemetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah dengan tergesa-gesa bergerak menuju ke arah Gu Yuan. Mereka bersiap jika klan Hun ingin melakukan serangan besar-besaran. Sesaat kemudian Nihility Devouring Flame berubah menjadi cahaya merah dan menuju ke arah Hun Tiandi. Hun Tiandi merentangkan tangannya dan tersenyum. Di belakangnya sudah ada ribuan pasukan klan Hun yang telah bersiap. Hun Tiandi berkata dengan keras, menyuruh Gu Yuan agar tenang, karena untuk sekarang klan Gu masih bisa bertahan. Dengan kekuatan klan Hun, jika klan Hun mengerahkan semua kekuatan segalanya di radius ribuan mil akan binasa, dan rumput pun tidak akan bisa tumbuh lagi. Tusi Ancient God Jade pada akhirnya mendarat di tangan klan Hunku. Gu Yuan, aku akan naik ke level itu, percayalah. Batu giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian, kau hanya mendapatkan 5 dari mereka, tidak perlu bertindak begitu senang, Yan Ji berteriak dengan suara dingin. Apakah begitu? Senyuman aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah dia mendengar perkataan Yang Ji. Dia segera berbicara dengan lembut, kepala klan dari klan Lei dan Yan telah meninggalkan klan mereka. Apakah menurutmu klan Hunku akan melewatkan kesempatan seperti itu? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan Lei saat menyerang klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis di hadapan keterkejutan mereka berdua. Dia perlahan menarik diri ke garis celah spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang di bawah pasukan yang begitu banyaknya. Mata Hun Tiandi tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan, yang berada di dalam formasi. Tepat saat tubuhnya akan menghilang ke dalam garis retakan. Kau adalah Xiaoyan kan? Batu giok kuno klan Xiao pasti ada di tanganmu. Dalam waktu setengah bulan pergilah Burial Sky Mountain. Bawalah batu giok kuno jika kau ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Seluruh pegunungan menjadi luar biasa sunyi setelah semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan menghilang. Banyak ahli di klan Gu memiliki ekspresi suram. Meskipun klan Gu tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling, mereka masih kehilangan giok kuno. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun. Tinju Xiaoyan terkepal erat setelah dia melihat garis retakan menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk ditukar dengan giok kuno. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat tempat di mana retakan menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 abadi dari klan Gu di belakangnya juga mendesah pelan. Klan Hun memang menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Tak disangka bahwa Nihility Devouring Flame tidak hanya sepenuhnya pulih tetapi bahkan telah maju ke bintang 9 Doseng. Kita semua telah meremehkan klan Hun, kata Yan Jin perlahan. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun menyebabkan dia merasa sedikit muram. Kami akan membahas ini di aula. Sekarang hal-hal telah berkembang hingga tahap ini. Sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup. Ekspresi Gu Yuan berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya dipancarkan saat dia memasuki aula. Xiaoyan, kamu juga harus masuk. Xiaoyan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Sun Er ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang duduk di dalam aula, namun suasananya sangat tegang karena kejadian sebelumnya. Semuanya tidak perlu basa-basi lagi kali ini. Setiap orang harus menyadari teknik klan Hun.
Aku tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya, tetapi aku juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Ini adalah aspek paling menakutkan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas saat dia melihat ke aula yang agak suram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hun Tiandi mungkin benar, jika aku sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Xiao Yan hanya diam, dia tidak begitu mengerti masalah itu saat itu. Oleh karena itu dia tidak bisa mengatakan apapun. 8 klan kuno tidak harmonis sejak awal, ada banyak konflik di antara mereka. Oleh karena itu tidak ada yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak membantu dalam suatu konflik. Selain itu mereka juga mulai merasakan dampak dari klan Xiao yang dimusnahkan. Saat ini kemungkinan tidak ada satu faksi di benua Doqi yang bisa melawan klan Hun. Terutama Nihility Devouring Flame tidak ada yang menyangka bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan melangkah ke kelas Doseng bintang 9. Dengan cara ini dia telah benar-benar merusak keseimbangan kedua belah pihak, baik dia dan Hun Tiandi berada di kelas Doseng bintang, tidak ada banyak celah di antara mereka. Nihility Devouring Flame sudah melahap Raja Tuling, oleh karena itu dia memiliki kemampuan klan Tuling. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil yaitu menghancurkan klan Hun. Keinginan menghabisi yang kuat tiba-tiba melonjak di dalam aula setelah kata-kata itu terdengar, itu menyebabkan kulit seseorang menjadi sedikit dingin. Penatua Gunangai, maksudmu membentuk aliansi untuk bertarung dengan klan Hun bersama? Lei Ying tiba-tiba bertanya. Tidak ada pilihan lain selain ini, kekuatan yang ditunjukkan klan Hun sangat luar biasa, apalagi tidak ada yang tahu jika ada kartu truf lain di dalam klan Hun. Kita benar-benar mengalami kesulitan untuk memahami klan misterius ini, Gu Yuan perlahan berkata. Lei Ying dan Yan Jin diam, jika ini benar-benar masalahnya, itu akan menjadi bencana mutlak bagi kedua klan mereka, tentu mereka tidak akan membiarkan klan mereka menjadi pengorbanan garis keturunan klan Hun. Masalah aliansi, aku setuju dengan itu, saat ini klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 giok kuno. Jika mereka mendapatkan potongan terakhir mereka akan bisa mengetahui di mana si Ancient God Jade berada dan membukanya. Dikabarkan bahwa gua tersebut memiliki rahasia untuk maju ke kelas Dodi. Kalau Hun Tiandi benar-benar memasukinya, mungkin dia akan maju ke kelas Dodi, yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun. Yan Jin menjilat mulutnya dan berkata, pada saat itu seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun. Semua orang diam. Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke level itu, kemungkinan mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk melawan, di depan Dodi yang legendaris, bahkan klan kuno pun tidak layak disebut. Pada saat itu kemungkinan dia bisa dengan mudah melenyapkan semua klan kuno hanya dengan membalikkan tangannya. Batu giok kuno terakhir seharusnya ada di Xiaoyan kan? Mata semua orang tiba-tiba beralih ke Xiaoyan, mereka semua mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi. Xiaoyan sedikit mengernyit di depan banyak pasang mata, dia berbicara dengan suara yang dalam, aku harus menyelamatkan ayahku. Suara Xiaoyan lembut tapi ada ketegasan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Kau harus menyadari hasilnya jika Hun Tiandi benar-benar bisa memasuki gua si Ancient God Jade. Alis merah cerah Yan Jin bergetar dan berkata. Xiaoyan diam, namun dia terus menggelengkan kepalanya, potongan terakhir giok kuno pasti akan tetap ada di tangannya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan ini, hatinya terasa sangat sakit. Selain itu dia juga mengerti bahwa batu giok kuno adalah pelindung ayahnya. Jika bukan karena giok kuno ada di tangannya, kemungkinan ayahnya sudah menemui ajalnya. Mata Gu Yuan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Saat ini Xiaoyan tidak lagi sendirian seperti dulu. Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung tetapi ada juga aliansi Sky Mansion yang sangat kuat di belakangnya. Jika 3 klan kuno ingin melawan klan Hun, aliansi Sky Mansion pasti akan sangat membantu. Sekarang satu-satunya hal yang kita lakukan adalah mengumpulkan sekutu dengan cepat. Kita akan berkumpul dalam setengah bulan. Kita harus merebut giok kuno dari tangan klan Hun. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Lei Ying dan Yan Jin terguncang mendengar ini. Dengan cara ini mereka akan benar-benar terlibat dalam pertarungan dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, tangan sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengannya. Dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya. Tiba-tiba dia melihat ke arah Gu Yuan dan berkata, Paman Gu, apakah kau tahu jika ada metode yang memungkinkan leluhur klan Xiao Xuan di makam surgawi dihidupkan kembali? Semua orang di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata Xiao Xuan.
Nama itu terus tertanam dalam benak mereka bahkan setelah ribuan tahun. Itulah satu-satunya orang yang hampir berhasil menghabisi Hun Tiandi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan di makam surgawi hanyalah fragmen jiwa. Dia hanya bisa hidup dan memiliki kekuatan karena aspek unik makam surgawi. Mencoba untuk menghidupkannya, aku khawatir itu tidak mungkin. Bu Yuan menghela nafas dan berkata, jika mungkin untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, mereka tidak akan kesulitan berurusan dengan Hun Tiandi. Mata Xiao Yan segera mengungkapkan kekecewaan saat mendengar ini. Dia terdiam sesaat sebelum dia berbicara lagi. Aku ingin memasuki makam surgawi lagi. Apa Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk perlahan. Jika kau bersikeras melakukannya, aku bisa mengirimmu masuk. Mungkin kau bisa menemui Xiao Xuan dan melihat apakah dia memiliki cara untuk menghidupkan kembali dirinya. Beberapa saat kemudian di makam surgawi, semua orang hadir di pegunungan klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Sepertinya mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok yang dulunya sangat kuat di Central Plains. Xiao Yan makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Kalau kita hitung waktunya, masih ada beberapa waktu lagi sebelum dibuka lagi. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia berkata, namun aku harus merobek paksa garis retakan di makam surgawi untuk mengirimmu masuk, jadi kau harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari setahun di makam surgawi. Jika tidak kau akan ditolak oleh makam surgawi. Xiao Yan mengangguk. 1 hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar, 1 tahun di dalam setara dengan 2 bulan di dunia luar, namun klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal untuk waktu yang lama di dalam makam surgawi. Apa kau yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu masuk? Gu Yuan bertanya lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakitinya di dalam makam surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan energi alam bersiul. Samar-samar orang bisa mendengar suara siulan yang dipancarkan. Segera setelah itu, ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Garis retakan hitam gelap terkoyak dengan paksa. Ada perasaan kuno dan sunyi yang tidak biasa menyebar dari dalam. Xiao Yan, semoga kau sukses, Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat garis celah spasial yang telah dia robek. Xiao Lian mengangguk, dia tidak ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang langsung melesat ke dalam celah ruang dan menghilang.